Baik, terima kasih sudah bergabung kembali di kelas kita. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang Customer Relationship Management atau CRM. Kalau kita berbelanja, ini terutama di minimarket atau supermarket modern, itu biasanya saat kita bayar mereka bertanya, ada membernya kak? Itu kan biasanya seperti itu ya, saat kita mau bayar itu ada member itu banyak banget, apalagi toko-toko retail modern yang memang dia sudah ya, memiliki banyak cabang atau dia skalanya adalah skala nasional. Baik, jadi saat kita berbicara customer relationship manager, manajemen, itu kita berbicara tentang bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan. Jadi kalau di gambaran kita lihat, kita memilih pelanggan-pelanggannya kita yang sudah loyal kepada kita dan bagaimana agar mereka tetap loyal kepada kita. Jadi memang tujuan secara umum ini agar kita tidak takut kita kehilangan pelanggan, kita tidak takut akan persaingan yang semakin banyak. Baik, di sini kita bisa lihat definisinya. Apa sih definisi customer relationship? Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, yang pertama tentang skala kota, itu mengatakan bahwa customer relationship management ini adalah sebagai integrasi dari strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang terkoordinir. Baru selanjutnya menurut London. Jadi di sini London juga mengatakan bahwa CRM itu menyimpan informasi pelanggan dan menyimpan serta merekam seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, serta membuat profil pelanggan untuk staf perusahaan yang menentukan atau memerlukan informasi tentang pelanggan tersebut. Makanya kadang ada beberapa pelanggan prioritas ini yang sering kita lihat itu yang sering kita jumpai, yang sering saya rasakan sendiri, itu adalah nasabah bank. Kalau kita menjadi nasabah bank prioritas, itu biasanya setiap kita ulang tahun, mereka akan memberikan bingkisan atau ucapan selamat ulang tahun kepada kita. Atau mungkin ada juga berbagai apa namanya ya, perusahaan-perusahaan yang mengucapkan itu kalau kita menjadi nasabah yang baik buat mereka atau menjadi pelanggan yang baik buat mereka atau pelanggan yang loyal. Baik, menurut si Kotler juga, CRM mendukung suatu perusahaan untuk menyediakan pelayanan kepada pelanggan secara real time dan menjalin hubungan dengan tiap pelanggan melalui penggunaan informasi tentang pelanggan itu. Makanya kalau kita mengisi kartu member itu kan kita isi biodata kita secara keseluruhan sampai tempat tinggal kita. Karena kalau seumpamanya mereka hanya mengucapkan lewat SMS itu kan kurang WA atau media sosial kita itu kan kurang sah kalau tidak ada bingkisannya. Jadi mungkin alamat kita penting dalamnya. Jadi untuk membangun, karena keuntungan dari kita itu sudah berapa jika di total. Itu yang perusahaan pikirkan, kenapa kita harus membangun customer relationship management ini. Baru selanjutnya menurut Haryati, ini CRM adalah suatu rangkaian aktivitas sistematik yang terkelola sebagai usaha untuk semakin memahami, menarik perhatian, dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang menguntungkan demi mencapai pertumbuhan perusahaan yang sehat. Jadi menurut Haryati ini, kalau kita berbicara loyalitas kan kita berbicara tentang pembelian kembali dan kembali. Jadi pembelian yang diulang, tidak hanya lebih dari 2 kali, 3 kali, terus dia akan menggunakan produk itu. Terus pelanggan yang loyal ini juga akan memberitahukan kepada teman, saudara, dan kenalannya dia tentang produk yang dia pergunakan. Kamu menggunakan handphone merek apa? Karena kamu sudah loyal dengan handphone merek Xiaomi, kamu puas dengan hasil fotonya mungkin dan lain-lain, dan Xiaomi selalu membangun hubungan dengan Anda. Contoh, setiap Anda ulang tahun, Anda diberitahukan bahwa selamat ulang tahun ya dan lain-lain. Itu kan Anda semakin merasa memiliki perusahaan itu, sehingga Anda bilang saat ada adik Anda atau teman Anda atau saudara Anda yang pengen membeli handphone, maka Anda akan menyarankan udah Xiaomi aja. Xiaomi itu jerawat kamu bisa tidak kelihatan. Nanti kalau kamu ulang tahun loh, dikasih nanti kue ulang tahun dikirim sama mereka. Iya loh. Jadi seperti itu biasanya menurut si Haryati ini. Jadi ada loyalitas yang dibangun di dalamnya.
Jadi kalau kita lihat di gambar ini ada acquire, enhance, retain, nanti akan kita bahas di bawah. Kita lihat gambar selanjutnya. Di gambar ini juga ini kita lihat ada magnet tapi menggunakan komputer, laptop. Jadi komputer, laptop ini yang akan menarik si pelanggan-pelanggan ini melalui apa namanya, pesan-pesan yang dikirimkan. Di gambar yang di bawah ini juga bagaimana kita bisa terhubung dengan seluruh apa namanya, terhubung dengan seluruh konsumen kita, bisa lewat email, lewat pesan, mungkin dengan media sosialnya dia dan lain-lain. Di sini kita lihat di gambar yang ketiga bahwa customer yang loyal atau konsumen yang loyal itu mereka yang pertama, mereka harus puas. Saat mereka puas, mereka akan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Tetapi tidak cukup dengan kepuasan, kualitasnya produk kita juga harus bagus. Bagaimana timbal baliknya kita, hubungannya kita dengan konsumen itu, apakah kita selalu menghubungi dia, memberitahukan ada loh produk baru, ini loh kelemahan dari produk Anda. Jadi apa namanya ya, kita selalu memberikan, tidak memutus hubungan kepada konsumen, karena saat kita membangun hubungan dengan konsumen itu sebenarnya biayanya tidak mahal, terutama dengan menggunakan dengan adanya media sosial sekarang ini. Tidak susah kita untuk membangun hubungan dengan konsumen. Kita biaya untuk berhubungan itu, untuk menghubungi konsumen itu tidak tinggi, tidak seperti zaman dulu kita harus telepon dia. Kalau sekarang kita bisa menggunakan media sosial, atau mungkin bisa kita buat di websitenya kita sebuah apa namanya ya, sebuah kolom untuk tanya jawab atau untuk kritik dan saran dan lain-lain. Jadi kita berbicara ke tahap yang 3 tadi, acquire, enhance, baru retain, yaitu tahapan-tahapannya CRM tadi. Karena di atas tadi gambarnya sudah kita tunjukkan. Mana tadi gambarnya tadi? Nah, ini. Jadi kita akan menjelaskan acquire, enhance. Kalau kita lihat dari gambar ini, acquire dia itu magnet, menarik orang. Baru enhance, bagaimana tetap membangun hubungan dengan konsumen. Sedangkan retain ini apa yang akan kita lakukan untuk mempertahankan pelanggan itu. Baik, di sini kita yang tahapannya itu ada 3. Yang pertama itu mendapatkan pelanggan baru. Bagaimana kita mendapatkan pelanggan baru sehingga kita bisa memiliki konsumen-konsumen yang akan kita pertahankan ke depannya, yang bisa memberikan keuntungan buat kita. Jadi di sini bagaimana kita memberikan kemudahan akses kepada mereka sehingga mereka dapat mengakses informasinya kita, inovasi barunya kita, pelayanan-pelayanan menarik lainnya dari kita. Itulah dia acquire. Kita memberikan informasi kepada si konsumen, kita buat dia tertarik kepada kita. Baru selanjutnya meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang telah ada. Di sini perusahaan harus berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan melalui pemberian pelayanan yang baik terhadap pelanggannya. Jadi kalau kita bilang apa namanya ya, membangun hubungan ini start. Contoh seperti kita kalau pergi ke supermarket, itu ada beberapa produk yang memang sales promotion girl-nya atau sales promotion boy-nya itu menggunakan pakaian dari produk itu sendiri, atau atribut-atribut yang digunakan adalah atribut dari produk tersebut. Contoh biasanya kecantikan itu, anggaplah Wardah, itu mereka menggunakan pakaian Wardah, tetapi mereka itu tidak digaji oleh Wardah, mereka itu tetap gajinya dari supermarket itu. Tapi perusahaan sudah membangun hubungan dengan si supermarket agar beberapa SPG-nya khusus menangani produknya, nanti akan diberikan keuntungan. Kenapa mereka harus menempatkan? Agar bisa menjelaskan produk-produknya mereka, bahwa produknya mereka itu, produk Wardah itu bagus, cocok untuk kulit ini, cocok untuk kulit itu, untuk kulit berminyak seperti apa. Jadi mereka membangun hubungan, jadi mereka tidak memutuskan komunikasi dengan konsumennya. Jadi penerapan cross selling atau upselling pada tahap enhance ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya untuk memperoleh pelanggan. Jadi itu yang kita bilang tadi, bahwa yang menggaji mereka itu kan supermarket, bukan perusahaan. Jadi ya otomatis biaya yang kita keluarkan kecil untuk SPG tadi.
Baik, baru untuk ininya juga, untuk produk pesaingnya kita, otomatis saat mencari bedak atau mencari produk kosmetik untuk wanita, itu kan kita akan mencari beberapa produk kalau pelanggan. Tetapi saat ada apa namanya, SPG Wardah di situ, otomatis kan kita akan bertanya, Kak, harga ini apa? Ini bisa nggak untuk apa? Untuk kulit berminyak, untuk kulit jerawatan dan lain-lain. Otomatis, oh iya Kak, kalau itu ini aja Kak, di Wardah aja. Itu bisa dia kata apa? Dia bisa mengambil atau apa namanya ya? Menarik konsumen baru, pelanggan baru. Oh ini Kak, kalau produk itu sih saya kurang paham, tapi kalau Wardah ini untuk kulit berminyak, kulit berjerawat, kulit hitam untuk jadi putih, ini bisa. Jadi seperti itu dia. Jadi ada pengurangan biaya di dalamnya. Terus selanjutnya yang ketiga, mempertahankan pelanggan atau retain. Jadi di sini eh, sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan loyalitas pelanggan dengan mendengarkan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi pelanggan. Jadi kalau kita berbicara produk ini kan harus ada inovasi. Kalau konsumen diberikan produk yang itu saja, mereka juga akan tetap bosan walaupun mereka puas dengan produk itu. Contoh seperti mobil. Saat kita berbicara mobil, ini harus ada inovasi di mobil itu. Saat mobilnya tetap eh, kotak sabun seperti itu modelnya, maka mungkin kita aduh bosan, walaupun kita tahu seperti contoh seperti kijang kotak yang dia tuh kotak bentuknya ya. Jadi eh, siku-siku dari mobil ini bener-bener kotak banget. Kalau kita tanya mesin, oh mesinnya bagus, tetapi kijang ini atau Toyota ini berusaha untuk mencari tahu apa sih yang diinginkan konsumen dan apa yang sekarang lagi tren di pasar agar konsumen ini tidak lari. Makanya si kijang tadi membuat kijang jantan, bentuknya lebih eh, lebih menarik. Baru selanjutnya muncul ke kijang kapsul, bentuknya sudah semakin menarik lagi, sudah seperti trendsetter. Karena saat itu mobil yang lagi baru muncul itu adalah mobil yang sekelas ya, itu Xenia dan apa satu lagi, Avanza. Itu kan hampir keluar seperti itu, mirip-mirip modelnya. Akhirnya eh, si apa tadi, Avanza tetap bertahan, kijang merubah bentuknya lagi. Itulah dia untuk mempertahankan pelanggannya kita. Pelanggannya kita juga pengen mobil seperti merek yang lain, tetapi mesin kita ini bagus gitu loh. Akhirnya kita ubah, kita inovasi. Jadi ini memenuhi keinginannya si konsumen. Baik, baru selanjutnya kita lihat dari gambar ini. Ini tadi seperti gambar di atas, kita bagaimana menghubungi konsumennya kita tadi. Jadi kita send lewat video gambar-gambar, kita send foto lewat email, kita send brosur terbaru kita tentang produk kita lewat email, lewat media sosial dan lain-lain. Jadi itulah tadi CRM tadi. Berikutnya fungsi dalam CRM. Jika kita berbicara fungsi, ini apa sih yang bisa kita gunakan dari sistem ini? Jadi di sini sebuah sistem CRM harus dapat menjalankan sekitar 8 fungsi, minimal 8 fungsi. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor penting bagi pelanggan. Apa faktor-faktor yang diinginkan oleh pelanggan? Baru selanjutnya mengusung falsafah customer oriented atau customer centric, atau kita berpusat kepada konsumen. Jangan, perusahaan nggak bisa menciptakan produk yang seperti yang diinginkan konsumen terus kita nggak buat. Ya kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen tadi. Jadi orientasinya kita harus konsumen. Baru selanjutnya mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Jadi kalau kita berbicara mengadopsi pengukuran, jadi konsumen tadi itu menilai produk kita seperti apa. Jangan karena memang perusahaan sudah bisa menciptakan sebuah mobil terus dia anggap itu bagus. Jangan perusahaan menganggap mobil yang mereka ciptakan bagus, tetapi ternyata mobil ini dipakai pelanggan, saat tanjakan dia agak ngadet. Karena medan yang dimiliki oleh perusahaan saat meriset produk dengan medan yang dipergunakan oleh konsumen saat menggunakan produk itu berbeda, lebih nyata saat konsumen. Oke, jadi kita harus mengadopsi pengukuran dari sudut pandang konsumen. Baru selanjutnya membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Jadi makanya kalau kita lihat Toyota, Honda, itu mereka membuat
pelayanan yang dari ujung ke ujung, mulai dari kita menjual sampai setelah penjualan. Contoh Honda itu, setiap showroomnya Honda atau mobil Toyota itu mereka punya sendiri bengkelnya, karena mobil ya yang kita beli itu butuh servis, butuh ganti spare part, maka disiapkan bengkelnya biar kamu nggak usah capek kemana-mana. Kami dari perusahaan langsung sudah membuat bengkel khusus untuk mobilnya yang kamu beli itu. Jadi seperti itu dia membangun proses ujung ke ujung. Baru selanjutnya menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Dukungan pelanggan ini apa? Kalau kita berbicara dukungan ini, contoh seperti klub-klub mobil Honda Jazz ini kan ada klubnya. Itu ya kalau mereka mengadakan kegiatan udah kita dukung, kita berikan. Saat mereka masukkan proposal ya udah kita dukung, kita berikan ini loh biaya untuk kalian buat kegiatan, karena itu juga meningkatkan apa namanya, promosinya perusahaan kepada masyarakat, meningkatkan citra mereknya kita di masyarakat. Baru selanjutnya menangani keluhan dan komplain pelanggan, ini sangat penting. Jadi di setiap apa namanya, website itu pasti mereka siapkan portal untuk keluhan pelanggan, komplain pelanggan, karena dari sini kita tahu bahwa oh pelanggan kita sedang mengeluhkan ini, jadi kita harus kita jadinya bisa memperbaiki apa yang tidak disukai oleh pelanggannya kita. Baru selanjutnya mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Jadi contoh seperti kalian dulu menggunakan sepeda motor Supra. Supra itu buatan dari Honda. Setelah itu kalian udah bosan dengan Supra, kalian ganti dengan Vario, itu juga tetap masih buatannya Honda. Tapi setelah itu, setelah Anda bosan Vario, Anda mengganti menjadi apa namanya, sepeda motor yang di atasnya Vario, Honda Beat. Maksudnya tetap di merek yang sama walaupun beda-beda spesifikasi, tapi itu perlu kita catat bahwa dia ternyata selalu setiap setiap mengganti produk itu mengganti produknya di merek yang sama. Itu harus kita catat, karena itu bisa kita jadikan sebuah indikator bahwa dia itu adalah pelanggan yang loyal. Baru selanjutnya membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Ini sangat penting, informasi-informasi dari mereka. Jadi setelah mereka membeli, terus kita lihat, oh ternyata dia saranin kepada tetangganya sepertinya, karena tetangganya setelah dia membeli, tetangganya juga membeli produk dari perusahaan kita. Itu penting kita perhatikan. Itulah fungsi dalam CRM ini. Baru selanjutnya kunci keberhasilan CRM. Saat kita berbicara kunci keberhasilan, kita berbicara tentang faktor-faktor yang bisa membuat kita itu sukses. Baru yang pertama adalah mengidentifikasi nilai konsumen yang tepat terhadap usaha tertentu. Jadi di sini apa namanya ya, kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi nilai yang ada di konsumen merupakan kata kunci. Jadi itu menjadi kata kunci keberhasilan dalam penerapan CRM. Karena nilai atau value itu adalah apa yang didapat konsumen lebih besar dari apa yang konsumen berikan. Dengan kata lain, manfaat yang diterima dari konsumen itu lebih besar dibandingkan biaya yang mereka keluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami kepentingan relatif dari nilai-nilai terhadap setiap segmen pelanggan. Jadi di sini pemahaman akan pentingnya relativitas setiap pelanggan itu harus kita ketahui. Kenapa? Karena untuk memahami keluhan, keinginan dan harapan pelanggan. Karena semua keinginan dan harapan itu berbeda-beda setiap pelanggannya. Jadi aspek demografi, geografi itu sangat perlu kita perhatikan, dan juga aspek psikografi ya. Karena contoh seperti masyarakat yang ada di Brastagi itu tidak akan butuh baju tipis, baju sutra. Kenapa? Karena di sana sangat dingin. Jadi kita buat sweaternya ya sweater yang tebal. Jadi kalau untuk pelanggan yang di Brastagi itu harus sweater yang tebal. Kalau untuk di Medan mungkin sweater yang tipis-tipis aja. Itu dia yang kedua. Baru selanjutnya menentukan apakah nilai tersebut akan mempengaruhi laba dalam keadaan yang positif. Jadi ini sangat penting juga. Kenapa kita bilang penting? Karena berbisnis
berbisnis dengan membangun hubungan harus harus berkorelasi dengan laba yang didapat. Jadi saat kita sudah memberikan waktu, memberikan usaha untuk berhubungan dengan konsumen itu, ternyata konsumennya nggak membeli kembali, itu kan sayang. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang akan kita lakukan itu pasti akan meningkatkan penjualannya kita, itu sangat penting. Baru selanjutnya mengkomunikasikan dan memberikan nilai yang tepat terhadap setiap segmen pelanggan dengan cara yang diinginkan pelanggan untuk menerima informasi. Jadi kalau di sini kita dipaksa untuk memberikan untuk tepat dalam menyampaikan informasi kepada konsumen. Jadi konsumennya kita ini adalah remaja, yang membelikan sepeda motor kepada dia adalah orang tuanya. Ini tidak tepat kita memberikan informasi kepada dia, tetapi kita harus memberikan informasi kepada orang tuanya, karena yang pemilik uang itu adalah orang tuanya. Jadi informasinya kita sampaikan ke orang tuanya, bukan ke anaknya. Kalau anaknya sih keinginan yang dia inginkan. Oke. Baru selanjutnya mengukur hasil dengan tolak ukur return on investment. Jadi kalau kalian belajar di manajemen keuangan, return on investment ini apa, itu udah kalian pelajari. Jadi di sini value yang kita berikan kepada konsumen tadi harus dapat diukur dengan baik. Contoh ya, tingkat pengembalian usahanya kita. Jadi kita sudah membuat usaha untuk membangun hubungan dengan konsumen. Biaya yang kita keluarkan 10 juta. Terus berapa keuntungan yang bisa kita dapat dari membangun hubungan konsumen tadi. Sebelum membangun hubungan konsumen, keuntungan kita 100 juta. Tapi setelah membangun hubungan dengan konsumen, seharusnya keuntungannya kita bisa minimal naik 10-20%. Itu baru berdampak. Oke. Baru selanjutnya kita berbicara tentang dimensi customer relationship management. Jadi saat kita berbicara dimensi, kita berbicara tentang apa-apa aja yang harus kita lakukan. Pertama itu identifikasi pelanggan. Jadi di sini identifikasi pelanggan, kita sebagai pemilik perusahaan atau perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggannya agar bisa diperlakukan sesuai dengan apa yang diharapkan dan apa juga yang bisa untuk membangun hubungan agar terjadi sinergi saling menguntungkan. Itu di sini identifikasinya. Baru yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer attraction. Jadi di sini perusahaan harus menunjukkan keunggulannya kepada konsumen. Apa yang membuat mereka tertarik? Kita tunjukkan. Contoh Vario ini paling hemat. 1 liter bensin bisa sampai menempuh 50 km. Itu bisa kita buat sebagai keunggulan produknya kita. Karena membangun daya tarik itu melalui keunggulan. Otomatis kalau kita membangun daya tarik produk itu harus melalui keunggulan. Jadi di sini keunggulannya produk tadi kita buat untuk menarik konsumen sehingga konsumen tertarik untuk melakukan pembelian. Customer attraction. Kita harus memiliki keunggulan. Baru selanjutnya mempertahankan pelanggan yang ada atau customer retention. Jadi di sini kita berharap konsumen itu melakukan pembelian ulang. Jadi di sini pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan, yang sudah membeli produk, maka perlu juga dijaga hubungannya agar kita fasilitasi juga dia dan kita beri lagi daya tarik yang baru agar agar mereka tetap memilih dan membeli produknya kita lagi. Jadi dia membeli ulang, melakukan pembelian ulang. Baru selanjutnya pengembangan pelanggan atau customer development. Di sini kita harus memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru kepada kita dan juga kita ajak dia atau kita tawarkan sesuatu sehingga dia melakukan penjualan tanpa harus kita suruh kepada orang lain atau di sekitarnya. Jadi kita harus membuat sesuatu hal yang mungkin berbentuk ajakan. Oke. Kalau pengembangan yang seperti itu, pengembangan customer development ini biasanya banyak digunakan oleh MLM, sistem
MLM, multi level marketing, itu banyak mereka memanfaatkan. Saat kamu mengambil satu, kamu dapat untung sekian, saat mengambil dua, kamu dapat untung sekian. Itu ada seperti itu di perusahaan. Baru selanjutnya implementasi CRM. Jadi saat kita berbicara implementasi, setidaknya harus memiliki elemen-elemen di bawah ini. Pertama, otomatisasi pemasaran. Jadi pemasaran dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu bertransaksi langsung antara customer dengan produsen, atau cara pembayaran yang tidak perlu langsung membawa uang cash. Itu sudah banyak sekarang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Kita nggak perlu lagi bawa uang cash, sudah ada e-money. Contoh, e-money yang disiapkan oleh bank sudah banyak. Bank Mandiri ada e-money-nya, Bank BRI mereka punya sendiri, atau mungkin pembayarannya kita bisa melalui mobile banking, itu juga bermanfaat. Baru selanjutnya pusat layanan atau call center. Ini kita harus memiliki call center. Karena apa? Fungsinya ini untuk mengetahui kebiasaan konsumen, menerima keluhan-keluhan dari konsumen juga bisa. Sehingga ada data-data yang bisa kita dapat dari konsumen untuk memperbaiki kualitas pelayanannya kita. Jadi kalau kualitas pelayanan ini kan kita berbicara tentang produknya kita bermanfaat nggak bagi masyarakat. Masyarakat puas nggak dengan produknya kita. Baru selanjutnya penggudangan data warehousing. Kenapa kita perlu penggudangan ini? Karena apa? Karena informasi tentang pelanggan harus kita kumpulkan agar bisa nanti di suatu hari kita pergunakan untuk stok penjualannya kita. Apa sih yang mereka gunakan? Apa sih yang mereka inginkan? Di mana sih tempatnya mereka? Akhirnya kita bisa juga melakukan promosi ke alamat-alamat yang diberikan oleh konsumen tadi. Jadi kita harus kumpulkan data itu agar kita tahu siapa pasar kita yang sudah ada. Baru selanjutnya pencarian data dan analisis proses secara online. Jadi saat data sudah kita miliki tadi, kita akan pilah-pilah lagi menurut kualifikasinya. Lalu data tadi yang kita simpan dalam sistem kita, itu bisa kita simpan di dalam online gitu loh. Jadi data-data yang kita punya itu kita simpan di penyimpanan online. Agar apa di sini kita lakukan penyimpanan online agar bisa diakses oleh si konsumen itu tadi. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan itu sudah banyak mengarahkan konsumennya untuk mendaftar jadi member itu lewat online. Agar apa? Kita tidak perlu lagi melakukan penggunaan data tadi. Kalau penggunaan data kan kita yang mencari datanya. Kalau ini konsumen yang akan sukarela memberikan datanya kepada kita. Baru selanjutnya pengambilan keputusan dan alat pelaporan. Jadi kalau kita sudah punya hal-hal 4 di atas tadi, maka diharapkan proses pengambilan keputusannya kita ini lebih mudah dan lebih bijaksana. Karena perusahaan sudah punya data yang cukup tentang apa yang dibutuhkan konsumen, apa yang diinginkan konsumen. Jadi datanya kita sudah lebih lengkap sehingga kita gampang memutuskan sebuah kebijakan atau membuat sebuah strategi. Contoh, penjualan dengan sistem cross selling dan hasil penjualannya dapat dilihat apakah sesuai dengan keinginan konsumen dan bisa meraih keuntungan perusahaan. Itu penting ya. Itu yang kelima. Baru selanjutnya kita berbicara tentang keuntungan menggunakan CRM. Jadi di sini keuntungan dalam bisnis yang didapat dari Customer Relationship Manager ini ada 6. Yang pertama, menciptakan pelayanan jasa yang lebih baik. Itu yang tadi kita bilang, saat kita sudah berhubungan pasti akan tercipta sebuah komunikasi yang baik dengan konsumen. Jadi dengan adanya hubungan yang akrab, ya bisa kita bilang akrab dengan pelanggan, maka pelayanan yang kita berikan pun akan lebih baik karena telah terbentuk rasa saling percaya atau saling memiliki antara pelanggan dengan perusahaan. Baru selanjutnya, membuat fasilitas call center menjadi lebih efisien. Ini dengan adanya ini hubungan yang baik tadi, maka fasilitas call center ini sudah mulai perlu. Kita hubungin konsumen, kita mengeluh atau kita pengen produk tambahan, itu kan bisa menggunakan ini. Jadi setelah ada call center ini, dia tidak perlu repot. Dia tahu bahwa produknya kita sudah bagus dan dia percaya kepada kita. Udah, dia tinggal telepon bahwa saya butuh produk ini lagi, tinggal kita kirim.
baru membuat cross selling menjadi lebih efektif. Kalau kita dikatakan bahwa CRM bisa membuat cross selling menjadi lebih efektif, ini karena adanya database yang terintegrasi tadi. Jadi dengan adanya database tersebut, maka tanpa ditanya telah kita ketahui secara otomatis apa yang dimiliki oleh pelanggannya kita dan apa produk yang sudah dibeli pelanggan kita dari kita. Jadi adanya hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan atau nasabah, maka perusahaan akan mengetahui lebih banyak mengenai profil pelanggan atau konsumen tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, membina hubungan dengan pelanggan atau konsumen. Ini balik lagi seperti yang di atas, tetapi ini lebih dalam lagi. Dengan adanya CRM ini, Customer Relationship Manager ini, maka hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen lebih terjalin. Misalnya dengan mengadakan acara gathering bareng, baru talk show diadakan oleh perusahaan, mungkin kuis-kuis yang dibuat oleh perusahaan. Ini membina hubungan dengan pelanggan. Baru selanjutnya menemukan calon pelanggan atau konsumen yang baru. Jadi dengan adanya CRM ini, tadi kita bilang bahwa saat konsumen tadi loyal, dia akan merekomendasikan produk yang dia pergunakan kepada orang lain atau kepada orang terdekatnya dia. Maka di sini dengan adanya hubungan baik ini, maka perusahaan dan pelanggan tercipta hubungan yang baik tercipta hubungan yang baik sehingga konsumen pun merasa dia harus mempromosikan produk perusahaan itu. Jadi di sini setelah mereka puas tadi kan, mereka akhirnya merekomendasikan. Jadi mereka seperti bagian dari perusahaan. Akhirnya mereka menjadi bagian dari perusahaan. Itu inti dari menemukan calon pelanggan baru ini, karena mereka merekomendasikan atau menjual produk itu kepada orang lain. Baru selanjutnya meningkatkan keuntungan bagi pelanggan atau konsumen. Jadi dengan adanya hubungan yang baik ini, bukan hanya perusahaan aja yang untung, tetapi konsumen juga untung dengan bermacam-macam hal. Mungkin contoh seperti harga khusus, diskon kepada member. Ini biasa ya kalau di minimarket atau supermarket, ada diskon khusus kepada pelanggan member. Baru servis gratis buat pelanggan yang sudah loyal. Atau mungkin seperti yang tadi kita bilang, ucapan-ucapan ulang tahun, ucapan selamat dan lain-lain, itu penting. Jadi itulah pembahasan kita untuk CRM ini. Untuk diskusinya silahkan di forumnya kita. Terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.